Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Larasati. Saya adalah mahasiswi aktif UIN Raden Mas Said Surakarta semester 6 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya mengenai usaha pungsit atau olahan pangsit goreng isi untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Septi Kurnia Prastiwi, SEMM. Langsung saja untuk latar belakang dari produk atau bisnis plan ini, itu melihat bahwasannya semakin berkembangnya ilmu dan teknologi pangan, maka kami ingin menciptakan makanan ringan dengan variasi baru dan harga yang dapat dijangkau baik segala kalangan. Nah, oleh sebab itu kami ingin membuka usaha dengan olahan pangsit goreng isi atau yang kita namakan pungsit agar mudah diingat oleh para calon customer dengan variasi isian sosis, keju, ayam suwir pedas, dan berbagai topping yang dapat dipilih nantinya. Nah, selain itu, alasan kami ingin memilih atau ingin memulai usaha pangsit goreng ini karena pangsit itu banyak disukai oleh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, karena rasanya yang enak ditambah dengan variasi dan harganya yang murah serta mudah untuk diproduksi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai analisis pesaing. Nah, pada usaha pungsit ini kami memilih 3 pesaing yang cukup kompeten dalam persaingannya dengan usaha kami. Yang pertama ada Pangsit Goreng Solo, kemudian Cibai, dan Alena Kitchen Solo. Nah, untuk analisa produk dari Pangsit Goreng Solo, Pangsit Goreng Solo ini menjual pangsit yang sudah digoreng maupun yang belum digoreng dengan isian ayam suwir. Kemudian untuk Cibai sendiri yaitu pangsit goreng yang berisi isian tepung tapioka atau aci sehingga memiliki tekstur yang padat dan kenyal. Yang ketiga ada Alena Kitchen Solo, yaitu pangsit goreng dan dimsum dengan isian adonan tepung yang dicampur dengan daging ayam. Yang selanjutnya adalah analisa harga. Untuk pangsit goreng Solo sendiri, untuk size S itu diberi atau dibanderol dengan harga 10.000 untuk 12 pieces. Yang selanjutnya size M untuk 10 piecesnya itu 10.000 dan untuk 15 piecesnya itu yang belum digoreng dengan harga 10.000. Nah, untuk Cibai sendiri itu harganya lebih murah, yaitu dengan harga per bijinya itu 1.000, dan Alena Kitchen Solo itu setiap satu pangsit atau satu box itu isi 10 dengan harga 30, dan dimsum satu box dengan isi 10 itu dengan harga 30.000. Untuk selanjutnya yaitu analisa mengenai program promosi. Untuk Pangsit Goreng Solo sendiri itu menggunakan sosial media Instagram sebagai alat promosi. Nah, Cibai itu belum memiliki program promosi karena dia itu menjual secara offline langsung dan belum ada media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Jadi mereka hanya mempromosikan produk mereka secara offline langsung menggunakan banner atau langsung di lapangan. Untuk selanjutnya yaitu Alena Kitchen Solo. Nah, Alena Kitchen Solo ini menggunakan media sosial Instagram disertai dengan testimoni dari customer. Nah, untuk keunggulan atau analisa keunggulan dari Pangsit Goreng Solo, yang pertama adalah menyediakan pangsit yang sudah matang maupun yang belum matang. Jadi customer itu bisa menggorengnya sendiri di rumah masing-masing. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu analisa keunggulan dari Cibai, yaitu harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau tersebut dapat menurut mereka itu dapat menarik minat beli konsumen. Nah, untuk Alena Kitchen Solo sendiri itu keunggulannya yang pertama adalah selain menyediakan pangsit goreng yang sudah matang, dia juga menyediakan dimsum rebus maupun dimsum goreng, serta pangsit yang diolah itu lebih bervariasi. Untuk analisa kelemahan, yang pertama dari Pangsit Goreng Solo yaitu hanya menyediakan saus untuk topping pelengkapnya. Kemudian isian dan bentuk pangsitnya itu tidak bervariasi sehingga terkesan membosankan. Nah, untuk yang kedua itu analisa kelemahan dari Cibai. Yang pertama itu tidak melakukan promosi dan isiannya itu hanya satu macam.
Selanjutnya teksturnya itu terlalu berminyak sehingga tidak baik untuk kesehatan. Yang terakhir adalah analisa kelemahan dari Alena Kitchen Solo. Itu yang pertama, isiannya itu tidak bervariatif karena hanya isiannya itu daging ayam aja. Untuk yang selanjutnya yaitu hanya menyediakan topping dan bumbu dengan saus sambal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari analisis SWOT sendiri. Yang pertama yaitu strategi S dan O. Itu yang pertama, mempertahankan harga yang terjangkau dengan memberikan isian pangsit goreng isi yang lebih bervariasi dengan bentuk yang unik dan menarik, serta memberikan layanan COD atau cash on delivery. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan produk olahan pungsit ini menjadi makanan yang bergizi dan bahan yang berkualitas. Untuk yang selanjutnya adalah menyediakan topping pilihan atau bumbu tambahan yang bermacam-macam agar konsumen tidak mudah bosan. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis atau strategi W dan O. Untuk yang pertama itu adalah membuat makanan sehat tanpa bahan pengawet dengan varian rasa yang lebih banyak dan memanfaatkan bahan baku yang mudah untuk didapatkan. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan pengemasan dan baik dan benar. Yang ketiga adalah gencar melakukan promosi melalui media sosial Instagram, WA, dan lain sebagainya supaya usaha ini dapat dikenal secara luas. Untuk yang selanjutnya dari implementasi analisis SWOT itu ada strategi S dan T. Yang pertama, dengan penetapan harga yang relatif terjangkau dengan harga persatuannya itu Rp1.000, serta sasaran konsumen dari produk ini adalah anak-anak dan remaja hingga dewasa, itu akan membuat rasa penasaran yang tinggi. Kemudian membuat cita rasa yang khas dan inovasi yang diciptakan dari pangsit ini, mulai dari rasa ayam suwir yang pedas itu akan melekat di lidah konsumen, serta keju dan sosis dengan bentuk yang menarik itu akan memberikan rasa tertarik konsumen untuk datang membeli kembali atau melakukan repeat order. Yang selanjutnya yaitu strategi W dan T. Yang pertama, pengemasan produk menggunakan mika itu memiliki tujuan agar produk itu tidak mudah rusak dan terjaga kebersihannya. Kemudian memanfaatkan media sosial sebagai strategi promosi seperti Instagram, TikTok, WA, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan berbagai bentuk pangsit yang unik dengan ciri khas tersendiri dengan logo produk dan yang menarik, serta menciptakan ikonik atau kalimat khusus yaitu no bullshit dan halal pastinya, itu untuk mengatasi produk itu mudah ditiru. Karena kami juga memiliki slogan tersebut untuk mengingatkan konsumen kembali kepada produk kita. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai perencanaan program pemasaran atau yang lebih kita kenal dengan sebutan 4P. Untuk produk sendiri, produk yang ditawarkan pada pangsit ini merupakan olahan pangsit goreng yang di dalamnya itu terdapat varian isi, sosis, keju, dan ayam suwir dengan berbagai rasa topping yang nantinya bisa dipilih konsumen sesuai selera. Nah, untuk pangsit ayam suwir sendiri itu memiliki bentuk segitiga, kemudian sosis sendiri itu memiliki bentuk bunga, dan keju itu memiliki bentuk seperti permen atau sugus. Untuk price, kami menetapkan harga 1.000 karena harga jual produk pungsit ini menggunakan metode penetapan berdasarkan harga pesaing. Dengan adanya penetapan harga tersebut, diharapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar atau tempat yang nantinya kita tempati untuk berjualan. Untuk yang selanjutnya adalah place atau tempat. Nah, lokasi dari usaha pungsit ini kami berada di lokasi di Jalan Pandawa, Dusun 4, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Nah, tepatnya itu di depan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, dan juga akan mengikuti berbagai festival atau event. Nantinya kita akan mengikuti berbagai kegiatan atau event guna untuk memberikan pendapatan yang lebih pada setiap bulannya. Nah, lokasi ini dipilih karena memiliki tempat yang strategis dan memungkinkan itu banyak terdapat sasaran yang nantinya dapat berkunjung ke stand kami.
pada distribusi produk, kami mendirikan satu stand booth agar konsumen itu dapat membeli produk secara langsung. Nah, untuk promotion, strategi promosi yang kami lakukan dalam memasarkan produk ini yaitu yang pertama adalah memasang banner atau brosur yang kami tempelkan dan disebarkan ke tempat yang strategis. Kemudian melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, atau TikTok. Kemudian melakukan personal selling dengan berjualan secara langsung melalui stand booth yang sudah tersedia, dan menggunakan strategi word of mouth communication dan melakukan promosi penjualan atau sales promotion untuk meningkatkan penjualan nantinya. Oke, untuk set selanjutnya itu pembahasan mengenai aspek segmentation, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentasi atau segmentation sendiri, itu yang pertama ada segmentasi geografis dengan pemasaran yang dilakukan di depan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, serta mengikuti berbagai kegiatan bazar atau festival di lingkungan kampus. Nah, dalam pembagian pasar sendiri, itu secara geografisnya, itu dapat dijangkau di wilayah terdekat seperti Kartasura, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Nah, untuk segmentasi demografis sendiri, itu semua kalangan masyarakat dari berbagai usia, dari anak-anak, remaja hingga dewasa, dan di kalangan atau golongan kalangan menengah ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah segmentasi psikografi. Nah, pada produk pungsit ini diproduksi untuk semua kalangan dan menargetkan bagi pencinta makanan ringan atau cemilan seperti pangsit. Nah, untuk selanjutnya yaitu aspek targeting. Nah, pada produk pungsit ini itu ditargetkan antara lain yang pertama itu semua kalangan masyarakat, baik kalangan dari usia anak-anak, remaja hingga dewasa. Kemudian bagi para penggemar makanan ringan, nah dengan adanya inovasi pangsit ini tentunya akan menjadikan ketertarikan sendiri bagi konsumen yang belum pernah mencoba kuliner seperti pangsit dengan berbagai isian. Nah, kemudian ada aspek positioning. Pada aspek positioning ini, kami membuat slogan yaitu pangsit goreng isi, yaitu no bullshit dan halal pastinya. No bullshit di sini kami memberikan arti bahwa kami tidak memberikan penipuan dengan isian atau bisa dibilang worth it, dan isiannya itu tidak sedikit. Kemudian halal pastinya itu di sini menjelaskan bahwasannya produk yang kita jual itu terjamin halal dan kualitasnya. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai rencana keuangan dari bisnis plan pungsit goreng isi ini. Nah, untuk rencana keuangan sendiri, yang pertama ada kebutuhan biaya produksi. Pada kebutuhan biaya produksi di sini, kami sudah menganggarkan bahwasannya kebutuhan atau biaya produksi yang kita gunakan pada setiap hari, bulan, atau jumlah tahunannya. Nah, untuk setiap bulannya kami memerlukan biaya sebesar Rp7.35.990 untuk setiap bulannya. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya investasi peralatan. Nah, kebutuhan biaya investasi peralatan di sini itu seperti ada wajan, menjepit goreng, pisau, kompor, kemudian mangkuk, piring, sendok, nampan, kemudian ada stand booth atau gerobak. Nah, untuk total ring biayanya itu sebesar Rp882.500. Nah, untuk biaya investasi peralatan sendiri itu diperkirakan bahwasannya umur ekonomis paling lama itu yaitu 4 tahun sampai 5 tahun dari berbagai peralatan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu berdasarkan perhitungan total kebutuhan biaya produksi serta biaya total kebutuhan biaya peralatannya itu diperoleh investasi awal itu sebesar Rp7.918.490. Nah, dalam usaha ini ditetapkan bahwasannya sumber pendanaan untuk menjalankan usaha ini itu berasal dari modal sendiri atau dari pemilik usaha. Pada set selanjutnya yaitu mengenai perhitungan biaya produksi. Nah, perhitungan biaya produksi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Nah, untuk biaya bahan baku sendiri tadi sudah dijelaskan bahwasannya sudah terlihat beberapa hal biaya produksi. Yang pertama ada kulit pangsit, sosis, keju, daging ayam, saus mayones, bubuk balado, pedas goreng, dan lain sebagainya. Untuk total perharinya kami membutuhkan dana sebesar Rp116.000. Nah, untuk total per bulannya kami menghabiskan uang sebesar Rp3.488. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung di sini itu kami membutuhkan tiga karyawan untuk mengembangkan usaha ini. Itu dengan perharinya itu kami anggar Rp90.000 dan total per bulannya itu ada Rp2.700.000. Oke, untuk selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik di sini adalah biaya besarnya itu disesuaikan dengan berapa besar yang diproduksi pada saat itu. Nah, untuk pemakaian biaya overhead pabrik dalam setiap bulannya itu kami anggar sebesar Rp867.000 untuk setiap bulannya. Nah, dari berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwa total biaya produksi itu sebesar 7.055 sekian itu selama 1 bulan. Nah, untuk total biaya produksi per unitnya itu kami diperoleh harga sebesar Rp735 dalam setiap unitnya, karena dalam setiap harinya kami menganggarkan bahwasannya kami harus menjual sebanyak 333 pungsit dari berbagai varian untuk menghindari terjadinya kerugian. Untuk yang selanjutnya adalah biaya operasional. Biaya operasional di sini itu ada 3. Yang pertama ada biaya transportasi, biaya sewa tempat, dan biaya promosi. Dengan total anggaran yaitu 250 dalam setiap bulannya. Untuk yang selanjutnya adalah proyeksi laba rugi dari usaha pungsit ini. Nah, proyeksi laba rugi di sini dari pendapatan kami pada setiap harinya tadi sudah saya jelaskan bahwasannya pada setiap harinya kami ditargetkan untuk menjual sebesar atau sebanyak 333 pieces dalam setiap harinya. Jadi kalau perhitungan dalam setiap bulannya itu sekitar 9.990 pieces pangsit dengan total perkiraan harga yang kami dapatkan itu sebesar Rp9.990.000. Nah, untuk zakat sendiri kami menetapkan 100.000 untuk setiap bulannya. Jadi berdasarkan proyeksi laba rugi tersebut kami akan memperoleh laba sebesar Rp2.584.900 sekian dengan total target penjualan itu sebesar Rp9.990.000. Oke, yang selanjutnya itu mengenai perhitungan BEP atau break even point. Untuk kelompok biaya variabelnya itu memiliki total biaya sebesar Rp154.209 dan total biaya variabel per unitnya itu sebesar Rp463. Nah, untuk kelompok biaya tetapnya itu memiliki total biaya sebesar Rp3.069.104 sekian. Dan dalam perhitungan BEP itu dengan rumus harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasannya untuk menghindari terjadinya kerugian dalam setiap bulannya, kami harus menjualkan sebanyak 5.715 unit pungsit dalam setiap bulannya. Nah, berdasarkan target tersebut ya hampir separuhnya atau kami harus menjualkan sebanyak itu untuk menghindari terjadinya kerugian. Oke, untuk yang selanjutnya atau slide selanjutnya yaitu mengenai payback period atau periode pengembalian. Nah, berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut terlihat bahwasannya periode pengembalian pada usaha pungsit ini itu dapat ditutup selama kurang lebih 3 bulan 2 hari. Nah, berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan modal yang diperlukan pada membangun atau memulai usaha ini, itu dapat disimpulkan bahwa usaha ini itu sangat layak untuk dijalankan karena melihat bahwa payback periode atau periode pengembalian itu cukup cepat.
Untuk yang selanjutnya yaitu BMC atau Business Plan Model Canvas. Di sini itu tujuannya untuk mempermudah para pembaca dalam memahami business plan yang kami buat. Untuk yang pertama ada customer segment yang isinya yaitu ekonomi kelas menengah ke bawah maupun ke atas, kemudian skala umur dari anak-anak, remaja hingga dewasa, dan semua jenis kelamin. Untuk selanjutnya adalah value proposition. Pungsit sendiri adalah olahan pangsit goreng yang di dalamnya terdapat isian sosis keju sebagai varian rasa yang telah ditetapkan. Nah, kemudian harga produk yang terjangkau dan varian rasa yang banyak serta bentuk yang menarik itu sangat menarik untuk dicoba. Kemudian sehat, higienis dan tanpa bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk selanjutnya adalah channels. Channel di sini ada Instagram, WhatsApp, TikTok dan Facebook. Dan selanjutnya ada customer relationship. Itu yang pertama ada konten yang menarik di media sosial atau membuat konten yang menarik di media sosial. Kemudian promo yang menarik atau diskon yang menarik supaya konsumen dapat tertarik untuk membeli produk yang kami buat. Oke, yang selanjutnya ada revenue stream. Itu yang pertama itu modal awal itu berasal dari modal pribadi atau pemilik usaha. Kemudian pendapatan utama dari penjualan itu berdasarkan penjualan produk pungsit itu sendiri. Dan pembagian hasilnya itu dengan sistem bagi hasil. Untuk yang selanjutnya adalah key activities. Yang pertama itu membeli bahan premium dan sehat untuk membuat produk pungsit. Kemudian membuat cita rasa yang lezat yang bisa membuat pelanggan melakukan repeat order kembali. Kemudian memberikan pelayanan pada customer dengan baik dan ramah serta memuaskan, dan tetap mempertahankan cita rasa supaya pelanggan itu bertahan dan bertambah serta dapat bersaing dengan kompetitor. Nah, yang selanjutnya ada key resource. Itu yang pertama adalah tempat atau lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Kemudian alat yang digunakan itu dalam memasak itu yang praktis dan efisien. Kemudian supplier bahan baku itu terpercaya dari segi kualitas, dan pekerja yang dipekerjakan itu profesional dalam bekerja dan mengolah produk pungsit. Oke, yang selanjutnya itu mengenai key partners. Yang pertama adalah supplier bahan baku pembuatan pungsit tersebut, kemudian pedagang bumbu serta daging, dan penyelenggara pameran, event atau festival. Nah, yang terakhir adalah ada cost structure. Yang pertama ada pengadaan alat untuk memasak atau mengolah pangsit, kemudian mempersiapkan lokasi untuk warung atau stand booth, termasuk pembelian gerobak atau stand booth, kemudian pengadaan bahan baku, dan yang terakhir adalah persiapan anggaran untuk pemasaran serta promosi, yaitu meliputi opening promosi, festival, pameran kuliner, serta tawaran untuk kerjasama lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai laporan akhir penjualan pangsit. Sebelum saya akhiri presentasi pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan laporan akhir penjualan pungsit yang telah kami realisasikan atau telah kami lakukan pada event atau festival Bazar Syariah yang diadakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada bulan Mei di hari Senin dan Selasa pada tanggal 15 sampai 16 Mei tahun 2023. Nah, pada waktu itu kami telah menjual sebanyak 450 pieces produk pangsit atau unit, itu dengan perolehan total penjualan atau pendapatan yang kami peroleh itu sebesar Rp450.000 dengan laba penjualan itu selama 2 hari itu Rp272.000. Nah, meskipun kami itu belum sesuai dengan target yang telah kami tetapkan di awal, tapi kami sudah melebihi target break over point atau untuk menghindari kerugian, kami telah menjual sebanyak lebih dari 190 unit pada setiap harinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya tutup, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai realisasi dari produk pungsit ini melalui beberapa video atau VT, mulai dari proses pembuatan dan pada saat penjualan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis plan saya tentang usaha pungsit goreng isi. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.